Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Adila Vlog Channel. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan mau menjawab pertanyaannya subscriber saya kemarin. Beliau menanyakan tentang videonya yang patah-patah pakai kamera ini. Saya akan jawab sekarang. Jadi kalau menurut saya resolusi 4K videonya. Jadi kalau pakai resolusi 4K videonya, jadi harus punya memorinya, harus pakai memori yang Extreme Pro ya, yang SanDisk. Kalau saya pakai SanDisk Extreme aja masih patah-patah ya, apalagi yang pakai yang biasa lebih patah-patah gitu. Jadi saya tadi sudah coba yang pakai Extreme patah-patah. Ini yang support itu seharusnya harus pakai yang Extreme Pro. SanDisk yang Extreme Pro 32 GB boleh, tergantung nanti ngeditnya pakai apa. Kalau pakai HP, kalau mendingan pakai yang 32 GB aja ya. Kalau yang pakai laptop speknya besar untuk ngeditnya, nanti bisa pakai yang 60 GB boleh gitu. Jadi kalau pakai yang 4K harus memorinya harus besar, harus speknya harus seimbang, jadi biar tidak patah-patah. Jadi contohnya seperti pakai SanDisk Extreme Pro itu tidak patah-patah. Kalau saya pakai yang SanDisk Extreme saja, jadi masih patah-patah, tapi hasil gambarnya bagus, jernih, lebih jernih daripada yang pakai 1080p 30 fps gitu. Jadi itu aja mungkin pertanyaannya. Nanti kita mulai dari settingannya ya. Saya coba pakai 4K teman-teman, settingan 4K yang ini ya. Dan bisa juga pakai 2,7K boleh. Dan juga pakai 1080p 60 fps. Saya mau pakai yang ini. Dan bisa cek videonya, sudah saya coba tadi di video yang ini. Oke, seperti ini hasil 4K teman-teman, hasil settingan resolusi 4K ya. 4K 30 fps. Jadi kalau sudah pakai 4K edge-nya tidak berfungsi teman-teman. Jadi saya sarankan memang off, walaupun off ya off otomatis. Keuntungannya pakai 4K itu cuma di crop itu masih warnanya masih jelas seperti itu teman-teman. Cuman kalau untuk videonya hasilnya patah-patah karena memorinya ini tidak support teman-teman. Memorinya itu pakai memori yang biasa, seharusnya pakai yang SanDisk Extreme Pro 32 GB juga boleh teman-teman, itu yang support pakai resolusi 4K, yang sudah support 4K. Seperti itu teman-teman. Jadi settingan tidak semuanya harus 4K. Jadi kapan waktunya harus pakai 4K dan kapan waktunya pakai Full HD. Jadi tidak semuanya harus pakai 4K. 4K malah banyak ya, kadang di HP-HP lain itu tidak bisa dibuka teman-teman, seperti itu. Dan yang ini saya pakai yang pakai resolusi 1080p 60 fps, jadi hasilnya bagus teman-teman. Jadi tidak patah-patah, walaupun tidak setajam yang tadi yang pakai 4K itu. Tapi ini tidak patah-patah ini karena memorinya sudah support dengan kameranya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kamera sudah support 4K, otomatis ini harus memakai memori yang besar juga teman-teman, yang pro, pokoknya yang pro, biar hasil gambarnya itu tidak patah-patah seperti yang video yang tadi itu, karena tidak imbang dengan spek dari kameranya, seperti itu. Jadi untuk resolusi video ini saya pakai 1080p 60 fps dan edge hidup ya, white balance auto, exposure saya pakai 0, mode metering average metering ya, ketajaman tinggi dan kualitas videonya tinggi. Untuk ISO saya pakai otomatis teman-teman.
Jadi saya setting pakai otomatis. Untuk apa ya, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini, bagus, malah bagusan pakai yang 1080 atau Full HD teman-teman, daripada pakai 4K. Kalau pakai 4K itu memakan memori banyak, memori besar, dan juga kuota banyak ya. Kalau sudah upload pakai itu lama juga prosesnya, dan proses editingnya juga agak berat ya. Itu harus pakai perangkat yang bagus seperti laptop yang harganya mahal baru bisa. Kalau yang pakai HP kentang kayak punya saya ini tidak bisa teman-teman, tidak support, percuma pakai 4K seperti itu teman-teman. Jadi pakai ini aja sudah bagus, settingan 1080 60 fps sudah bagus, atau 30 fps juga bagus teman-teman. Lebih halus dia, lebih tidak bintik-bintik seperti ini kan ada noise sedikit tapi bagus, masih tajam warnanya seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat rekomendasi sekali settingan seperti ini teman-teman. Jadi saya akan menjawab pertanyaan subscriber saya yang kemarin yang nanya yang videonya patah-patah. Jadi permasalahannya yang patah-patah itu teman-teman, jadi memorinya itu tidak support dengan kameranya. Jadi kameranya terlalu tinggi, kameranya itu pakai resolusi 4K, jadi kalau pakai memori yang biasa itu enggak support teman-teman, akhirnya patah-patah. Jadi mending pakai yang 1080p 30 fps atau 60 fps, itu cocoknya seperti itu. Ini aja sudah bagus teman-teman. Jadi terima kasih banyak sudah menonton di video saya yang kemarin sama yang ini juga ya, yang sudah komen kemarin. Saya terima kasih banyak, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang lain yang sudah nonton video ini. Semoga sehat selalu. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Gambarnya yang pakai 1080 sudah bagusnya seperti ini. Jadi settingan ini sudah pas untuk action cam dan untuk setting pakai perangkat HP biasa. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah review ya hasil videonya action cam BKB Pro 5 Alpha version Max 3 guys, seperti ini. Jadi kita kalau mau ngambil resolusi videonya ya, jadi kita harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perangkat yang kita pakai. Kalau untuk Brika action cam BKB Pro 5 Alpha Edition Max 3 ini speknya agak tinggi teman-teman, karena sudah support 4K ya. Jadi kalau 4K kita harus pakai memori yang ekstrim, yang kalau saya masih tidak pakai yang ekstrim, pakai SanDisk ya kalau tidak salah ya, SanDisk Pro apa pokoknya yang bagus ya. Saya pakai memori yang biasa, jadi hasilnya kurang bagus seperti tadi itu. Yang di video yang 4K nya tadi itu agak patah-patah tapi bening bersih, cuman patah-patah seperti itu. Terus juga nanti kekurangannya kalau pakai yang 4K, kita misalnya mau setting mau edit di editing, proses editing itu agak susah teman-teman, agak tidak muat gitu seperti ini ya. Oke, yang sekarang saya pakai 1080 fps ya. Oke teman-teman, jadi kita mau pakai 4K atau 1080 full atau full HD ya, 1080 30 fps, jadi kita harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke teman-teman, kita lanjut ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya, kalau mau ngambil shot video atau foto ya menggunakan action cam ini, jadi kalau menurut saya sebaiknya pakai yang 1080p 30 fps saja atau 60 fps. Kalau yang tadi saya pakai yang 1080p 60 fps, dan saya juga contohkan juga tadi yang pakai 4K 30 fps ya, sudah ada di situ. Gambarnya agak patah-patah kan, masih bagus yang 1080 60p
1080p 60 fps. Jadi yang sangat rekomendasi sekali ya teman-teman. Jadi kalau pakai tergantung kebutuhan ya. Kalau memang speknya kita cocok sesuai dengan, soalnya speknya kameranya ini tinggi ya. Jadi kita sebaiknya harus pakai SanDisk yang Pro ya, yang Extreme Pro, jangan yang ekstrim aja. Kalau yang saya pakai tadi yang ekstrim saja. Ya, jadi makanya patah-patah dia tidak cocok, apalagi nanti proses editingnya, dan itu nanti terlalu besar makan memori teman-teman. Kalau biasanya ya, kalau yang HP-HP biasa nanti nyetel videonya itu nggak muncul kadang itu karena terlalu tinggi videonya gitu. Jadi kurang harus speknya juga yang bagus baru bisa muter videonya kalau yang untuk 4K. Jadi kita memakai 4K itu harus disesuaikan dengan kebutuhan gitu, dan biar proses editingnya lancar. Jadi kalau saya itu yang sangat rekomendasi sekali itu pakai 1080p 60 fps atau 1080p 30 fps. Oke, mungkin sekian dulu dari saya tutorial cara setting kamera di waktu kapan kita mengambil pakai 4K atau 1080p atau Full HD atau 4K. Sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-temannya agar teman-temannya tahu juga apa yang kalian tahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.